Mendaki gunung Puncak Rinjani. Jangan lupa membuat kemah. Kita berjumpa di Al-Hasani. Semoga kita selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani, penyusun sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati pengurus Triple A, Bapak Helmi Edianto selaku Direktur Triple A, Ibu Meli selaku Kepala Sekolah, Ibu Riri Sundari selaku Kepala Rumah Tangga, Ibu Dina Chandra selaku admin Triple A. Juga yang kami hormati, koordinator acara, Bapak Hadir Busudin, Bapak Samsuryadi, Bapak Saad Murdi, Bapak Raflis, Bapak Budi Purnomo, dan Ibu Heni Purwani. Yang kami hormati, pembimbing gramatikal Al-Quran dan pembimbing tahsin yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan yang kami banggakan, peserta kajian Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kepada kita semua. Pada hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani Selasa 19 Agustus 2025. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dapat melaksanakan ajaran beliau dan kelak semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Izinkan saya, Tina Maulida, memandu kajian Ba'da Subuh pagi ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, uraian Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan kemudian tadabur Al-Quran, yang berikutnya penyerahan piagam penghargaan dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memperoleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl ayat 64 sampai 66 yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Zubaidah dari kelas Tahsin Pagi. Kepada Ibu Endah Zubaidah dipersilahkan. Terima kasih Bu Tina. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuni min baini farsi wa damil labanan kholisan sa'iqal lisyaribin. Shadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endah Zubaidah. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi yang mengalun sahdu dan sangat indah melambangkan betapa agung dan mulianya kitab suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi pembaca dan bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Baik, sebentar Bu Bapak ya. Pagi ini Bu Dini ya. Ya, Pak Ustaz. Oke. Hop. Lari. Bu Dini. Oke. Ayat berapa Bu Dini? Ayat 156 Bu ya. Oke. Yang menyajikan datanya siapa? Andi. Pandi. Ya Ibu ya. Siap ya? Oke. Sebentar Bu Tina ya. Ya Bu ya. Menit. Mulai ya Bu Tina ya. Ya Bu ya. 3, 2, 1. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi haji ke kota Makkah. Pergi haji bersama keluarga.
Kita mengaji mengharapkan barokah untuk bekal menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Zoom yang berbahagia. Sampailah kita pada acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pagi ini akan disampaikan surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani. Beliau akan didampingi oleh Ibu Dini Ngatminatun dari kelas KMP. Baik, kita sapa-sapa dulu. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina Maulida dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah, semua lancar, Bu Tina. Alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga dan kita semua selalu sehat dan mendapat perlindungan Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Buya selalu sehat dan panjang umur sehingga Amin, dapat amin. membimbing kami dalam mempelajari Al-Qur'an. Kami sapa juga Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Alhamdulillah, Ibu sudah sangat siap ya, Bu ya, sangat cerah pagi ini. Wah, doain Ibu. Amin. Semoga Ibu lancar dalam mendampingi Buya mengurai ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kepada Buya dan Ibu Dini dipersilahkan. Syukuran, Bu Tina. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu azim, sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan begini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada Uswatun Hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 156 bersama Bu Dini ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di Bengkulu ini ya. Ya, di Bengkulu, Bu ya. Dulu yang ngajak Bu Dini ke Al-Sani siapa Bu? Bu Helmiati. Oh Bu Helmi Yeti ya, dosen ya. Ya. Kenal di mana dengan Bu Helmi Yetinya Bu? Tetangga, Bu ya. Oh tetangga ya. Panan rumah ya. Oh, saya lihat Ibu setiap pagi masuk lebih awal ya. Rombongan pertama. Ya. Nah, Ibu sekarang ada di kelas KMP 23 bersama Ibu Uni Zurniati dan Bukan Erwani ya. Iya, Bu Baik, ya. udah siap untuk tampil ya Bu Dini?
Insya Allah Buya, doain Oke, Buya. amin. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Dini, Ya, terima kasih Buya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya dan hidayahnya kita bisa berada di Zoom Al-Hasani ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kitab suci Al-Quran kepada kita sehingga bisa kita pelajari. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah mengizinkan saya dan memberi sarana dan prasarana kepada saya untuk belajar metode gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Semoga Buya sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembimbing gramatikal dan taksim, terutama pembimbing di kelas KMP 23 yaitu Uni Zurmiati yang dengan sabar dan banyak idenya untuk mentransfernya ilmunya kepada saya terutama. Dan terima kasih juga kepada Bu Nur yang dengan sabar membimbing saya. Terima kasih pada Pak Helmi yang selalu membersamai kita di kelas dan selalu merekam kegiatan belajar mengajar. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada perangkat kelas yaitu Pak Andi, Pak Hatta, Pak Mursid yang telah membuatkan PPT saya, Pak Dam, Bu Rida, Bu Afi, dan semua anggota KMP 23 yang selalu membantu dan membersamai saya di kelas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Saad Murdi yang dengan kaidah-kaidahnya kita bisa belajar dan insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kita ini. Terima kasih juga kepada semua yang hadir di Zoom Al-Hasani ini dan terima kasih juga kepada Bu Helmiati yang sudah membawa saya atau mengajak saya belajar di Al-Hasani ini. Baiklah, saya akan belajar menguraikan gramatikal Al-Quran ayat Quran surat 156 ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaihi qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 156 dibagi atas 4 bagian dengan 43 penggalan. Bagian pertama yaitu penggalan 1 sampai 16, bagian kedua
penggalan 17 sampai 23, bagian ketiga penggalan 24 sampai 27, bagian keempat penggalan 28 sampai 43. Penggalan Qur'an surat Al-A'raf ayat 156 yaitu penggalan pertama wa, penggalan kedua uktub, penggalan ketiga la, penggalan keempat na, penggalan kelima fi, keenam hadhihi, ketujuh ad-dunya, penggalan kedelapan hasanatan, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 fi, penggalan ke-11 al-akhirati, kemudian penggalan selanjutnya yaitu inna, dibagi menjadi dua yaitu penggalan ke-12 inna, penggalan ke-13 na, penggalan ke-14 hudna, penggalan ke-15 ilai, penggalan ke-16 ka, penggalan ke-17 qala, penggalan ke-18 azabi, penggalan ke-19 usibu, penggalan ke-20 bi, ke-21 hi, penggalan ke-22 man, penggalan ke-23 asya'u, penggalan ke-24 wa, ke-25 rahmati, penggalan ke-26 wasi'at, penggalan ke-27 kulla say'in, penggalan ke-28 fa, ke-29 sa, penggalan ke-30 aktubu, penggalan ke-31 ha, penggalan ke-32 li, penggalan ke-33 alladzina, penggalan ke-34 yattaquna, penggalan ke-35 wa, ke-36 yu'tuna, penggalan ke-37 az-zakata, penggalan ke-38 wa, ke-39 alladzina, penggalan ke-40 hum, penggalan ke-41 bi, penggalan ke-42 ayatina, penggalan ke-43 yu'minuna. Uraian Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian 1 penggalan 1 sampai 16 yaitu penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua uktub merupakan kata kerja perintah. Cirinya a di depan, sukun di akhir. KKP berasal dari KKSHD. Prosesnya yaitu dibuang ciri KKSHD-nya karena huruf pertama berharokat sukun, maka perlu alif penolong. Dan alif penolongnya memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Kalau huruf kedua akar kata berharokat fathah atau kasroh, maka alif penolongnya menggunakan harokat kasroh. Kalau huruf kedua akar kata berharokat dhammah, maka alif penolongnya menggunakan harokat dhammah. Ini huruf pertama akar kata, huruf kedua akar kata berharokat dhammah, maka alif penolongnya menggunakan harokat dhammah. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi uktub. Pelaku anta, akar kata kataba, pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya engkau tetapkanlah. Penggalan ketiga la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan keempat na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan kelima fi huruf jar artinya di. Penggalan keenam hadhihi kata tunjuk dekat artinya ini. Penggalan ketujuh ad-dunya bentuknya kata benda superlatif. Cirinya
kata benda yaitu diawali alif lam, ciri superlatifnya sesuai pola, akar kata danawa menjadi dana. Ini merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf wa berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 130 artinya dunia. Penggalan ke-8 bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya yaitu tak marbutoh dan tanwin. Ciri objek sekaligus tunggalnya fathah tain, akar kata hasuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 103 artinya kebaikan. Penggalan ke-9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 huruf fi merupakan huruf jar artinya di. Penggalan ke-11 al-akhirati bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya al-akhirata karena didahului huruf jar menjadi al-akhirati. Ciri kata bendanya yaitu didahului huruf jar, diawali alif lam dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-12 inna merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13 na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan ke-14 hutna bentuknya kata kerja lampau. Cirinya na di akhir. Pelaku nahnu, akar kata hawada menjadi hada. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 3 yaitu dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full atau dhammah sukun. Maka ditambahkan huruf waw di tengah dan huruf waw tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 487 artinya kami telah bertobat dan kembali. Penggalan ke-15 ilai merupakan huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-16 ka merupakan kata ganti artinya engkau. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian pertama yaitu waqtu balana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaihi. Dan engkau tetapkanlah kebaikan di dunia ini dan di akhirat bagi kami. Sesungguhnya kami bertobat dan kembali kepada engkau. Selanjutnya, penggalan ke-17 qala bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata qawala menjadi kola. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Akar kata fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yaitu dia telah berkata. Penggalan ke-18 azabi bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kata benda pertama azabi, aslinya azabun. Kata benda pertama azabi, bentuknya kata benda superlatif subjek.
Aslinya adzabun, karena bermajmuk menjadi adzabu. Bertemu ya, sukun untuk memudahkan bacaan menjadi adzabi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua akar kata dan ketiga akar kata. Ciri subjeknya dumahtain, akar kata adzuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Kata kedua yaitu ya sukun, kata ganti, artinya ku. Arti kata benda majmuk azabi yaitu azabku. Panggilan ke-19 usibu, bentuknya kata benda sekarang dan akan datang. Aslinya uswibu, ini terjadi pertukaran harokat menjadi usibu. Lalu wawu sukun bertemu ya sukun berubah menjadi ya sukun, maka menjadi usibu. Ciri KKSAD-nya u di depan, dumah di akhir. Pelaku ana, akar kata sawaba menjadi soba. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf fa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 223, artinya aku akan menimpakan. Penggalan ke-20 B merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-21 Hi, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-22 Man, huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan ke-23 asya'u, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya a di depan, dumah di akhir. Pelaku ana, akar kata sya'a menjadi sa'a. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya aku akan menghendaki. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 156 bagian 2, yaitu qala azabi usibu bihi man asya. Artinya, dia Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Penggalan ke-24 wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 rahmati, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama rahmati, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya rahmatun, karena bermajmuk menjadi rahmatu. Bertemu kata ganti ya sukun untuk memudahkan bacaan menjadi rahmati. Ciri kata benda tak marbutoh dan tanwin. Ciri subjek sekaligus tunggalnya domahtain, akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 483, artinya rahmat. Kata benda kedua, ya sukun, kata ganti, artinya aku. Arti kata benda majmuk rahmati yaitu rahmatku. Penggalan ke-26 wasi'at, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ta sukun di akhir. Pelaku ya, akar kata wasi'ah, pola fa'ala. Ada dalam Kamus Munawir halaman
1558, artinya yaitu dia telah meliputi. Penggalan ke-27, kulla syai'in, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh tain. Kata benda pertama, kulla, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya kullan, karena bermajmuk menjadi kulla. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek sekaligus tunggalnya fathah tain. Akar kata kalala menjadi kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 1226, artinya segala. Kata benda kedua yaitu syai'in, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya syai'an, sebagai kata benda majmuk yang kedua menjadi syai'in. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata saya'a menjadi sa'a. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208 akar katanya dan halaman 209 kata yang dicari. Artinya sesuatu. Arti kata benda majmuk kulla syai'in yaitu segala sesuatu. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian ketiga, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Penggalan ke-28, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-29, sya, merupakan huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-30, aktubu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya a di depan, domah di akhir. Pelaku ana, akar kata kataba, pola fa'ala. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya aku akan menetapkan. Penggalan ke-31, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-32, li, huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-33, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-34, yattaquna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yautaqiyuna, wawu sukun dengan ta berharokat melebur menjadi ta tasjid. Kemudian menjadi yattaqiyuna. Kemudian ya tak besti dengan tumah, maka dia pergi membawa bestinya yaitu kasroh dan menitipkan harokat tumah ke ko menjadi yattaquna. Ciri KKSAD-nya ya di depan, wawu sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata wakoya dibaca wako, pola ifta'ala. Ada dalam Kamus Munawir halaman 1577, artinya mereka akan bertakwa. Penggalan ke-35, wa, merupakan kata ganti, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-36, yuktuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang.
aslinya yu'tiyuna, karena ya dumah, ya tidak besti dengan dumah, maka menghilang dan membawa kasroh. Menghilang menjadi yu'tuna. Ciri KKSAD-nya yu di depan, waw sukunna di belakang. Pelaku hum, akar kata ataya menjadi dibaca ata. Pola kata kerja af'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka akan memberikan. Penggalan ke-37, az-zakata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam dan tak marbutoh. Ciri objeknya fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata zakawa menjadi zaka. Ini merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada dalam kamus Munawir halaman 577, artinya zakat. Penggalan ke-38 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-39 alladzina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-40 hum, yaitu kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-41 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-42 ayatina, bentuknya kata benda majmu'. Ciri kata benda majmu', kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama ayati, bentuknya kata benda, kata kerja jamak, aslinya ayatin, karena bermajmuk menjadi ayati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya atin. Akar kata awaya, ini merupakan satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Kata benda kedua yaitu kata ganti, nah, artinya kami. Arti kata benda majmuk ayatina, yaitu ayat-ayat kami. Penggalan ke-43 yu'minuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya yu di depan dan wawu sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka akan beriman. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian keempat, yaitu wasa'aktubuha fi hadhihi dunya. Maaf, saya ulang lagi. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, maka kelak aku akan menetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 156, yaitu wasa'aktubuha fi hadhihi dunya. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156, yaitu wasa'aktubuha fi hadhihi dunya. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 156, yaitu wasa'aktubuha fi hadhihi dunya. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 156, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'i fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, dan engkau tetapkanlah kebaikan di dunia ini dan di akhirat bagi kami. Sesungguhnya kami bertobat dan kembali kepada engkau. Dia Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka kelak aku akan menetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Memberas Bu Dini. Bu Dini sekarang kita sehari-hari apa nih Bu Dini? Ada usaha kecil-kecilan Bu ya, yaitu menerima menjahit Oh, sambil ini. oh. Kita tetap istiqomah bersama Quran ya. Insya Allah Bu ja. Terima kasih banyak Bu ja. Maaf masih banyak yang salah Bu ja. Oh, nggak apa-apa. Mumtaz kok. Udah bagus ya. Oke, syukur Bu Dini ya. Sekarang kalau baca Quran gimana pesan Bu Dini? Ya baca Al-Quran insya Allah Bu ja sambil bisa ngerti artinya sedikit-sedikit Bu ja. Kalau mulai dulu ya. lurus saja. Kalau sekarang sambil berhenti Bu ya, ini artinya apa seperti itu. Terus sambil bisa kita nikmati, kita resapi Bu ya. Oh ya. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih. Amin. Bu Dini rajin datang ya. Pagi itu paling Insya Allah duluan. Bu ya. Ya. Istiqomah ya Bu Dini ya. Insya Allah Bu ya, doanya Bu ya, terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ya 156 yang sudah dibawakan oleh Bu Dini dengan Mumtaz ya. Namun karena sama-sama belajar, kami cukupkan di sini ya, karena ayat cukup panjang. Jadi karena sama belajar, tentu ada hal-hal mungkin yang salah ucap, salah kata, salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat ini, bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu termasuk kita di dalamnya ya. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama kita. Baik, kami kembalikan kepada Bu Tina Maulida untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Tina Maulida. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya dan Ibu Dini yang telah menguraikan ayat dengan sangat lancar dan baik sekali. Amin. Recording stopped. Apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya Buya dan Ibu Dini, Mumtaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Ibu itu nggak ada ya, Ibu Elmiati. Ada kegiatan Bu ya. Oh iya. Itu ada yang katakan Bu Yeni Harti, itu kita kasih kesempatan dulu Bu. Tina Maulida. Oh, silahkan Ibu yang angkat tangan Ibu Harti ya, silahkan Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Moderator, Buya. Apa kabar Buya? Semoga Alhamdulillah. tambah sehat. Amin, Alhamdulillah. amin. Doain terus ya. Ini hanya bertanya sedikit kok Bu Dini, nggak usah takut, bukan kayak Pak Hadril. Iya, boleh. Dari awal saya menyimak, Masya Allah, Alhamdulillah. Tulisannya rapi, cakep. Kita kalau memang tulisan bagus, lebih bagus kayak gini daripada yang pakai komputer, walaupun ini juga dipakai
Saya cuma mau nanya, ini berapa kali menulisnya ini sampai sehingga rapi kayak gitu? Berapa Berulang kali kali, dari awal? berulang kali, Bu. Banyak salah-salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kelas kami selalu dikoreksi mana yang salah dan Iya, kita sama-sama iya, memperbaikinya. iya. Saya juga kalau mau mengurai itu nggak mungkin satu kali, pasti Ya, berkali-kali. Dan ya. hasilnya, Masya Allah, sangat rapi, cantik. Secantik orangnya. Selamat Bu Dini, Alhamdulillah, maju terus. Terima Tidak ada kasih, yang Bu. salah, muntas saya menyimak dari awal. Ya, terima Selamat Bu kasih, ya, Bu. terima kasih Bu ya. Sama-sama, Bu. Moderator, Baik, Bu wassalamualaikum. Dina, berikutnya ada Bu Rita Herlinda itu. Dina. Silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kita selalu berdoa agar Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan kita semua juga dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan selamat tuh Bu Dini. Alhamdulillah muntas ya Bu Dini. Terima Ayat kasih, yang Bu. panjang. Kemudian Terima dengan kasih. tadi sudah dikatakan bahwa PPT-nya ditulis tangan, nah, bagus sekali. Coba mungkin biar terbenakkan nih Pak Ustadz mau nanya satu nih Pak Ustadz. Teman Bu tuh. Dini, itu penggalan 37 Bu Dini zakata. Ya, Ya, tadi pola kata bendanya fa'alun. ya, fa'alun, betul. Ya, sebenarnya bukan fa'alatun Pak Ustadz. Fa'alatun. Salat tamar buta nggak masuk tadi Bu Dini ya. Ya. Iya, Falatun itu ya. harusnya fa'alatun apa fa'alun Pak Ustadz? Falatun. Tamar buta kan ada. Tadi nggak pakai Oh tamar ya, buta. fa'alatun. Oh, jadi yang benar itu fa'alatun ya Pak Ustadz. Ya, falatun. Bu Dini. Itu Uni Zurniati tamar buta nggak masuk Uni. Lupa Ya. tadi tamar butanya ya. Saya lihat juga tadi itu. Oh ya. Mungkin Oh, itu jadi- nggak apa-apa. Oh, ya udah, nggak apa kalau berarti benar Terima fa'alatun kasih, ya Pak Ustadz. Bu. Ya, Itu terima Uni, kasih. Uni. Fa'alatun. Ada lupa ya Uni tamar butanya ini ya. Ustadz, ada drama yang terjadi untuk Dini, Ustadz. Jadi memang Coba. Gimana Uni? jadi kan tampil hari ini. Ya. Sampai hari Ahad itu belum ada kabar apakah sudah Oh. selesai PPT-nya. Apa dimaklumin ya. Iya. Oke, jadi itu berita ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Saya itu aja yang ingin Ya. tahu aja itu tunnya dimasukkan apa enggak gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu Itu Dini. namanya Maaf manusia. ya. Tapi arti nggak berubah ya. Ya, arti nggak berubah, enggak. Iya. Cuman di pola Ya. pola kata benda jamaknya aja. Ya. Pola kata Pola kata bendanya benda. aja. Ya. Pola kata benda. Baik, Terima kasih, kalau Pak gitu. Makasih Ustadz. berita. PPT awal Ya, di sama-sama. PPT awal pertama sekali itu sudah Pak Iya. Anatun. Iya. Ini udah Ya, berapa sudah kali? begitu. 3 kali Dini ya, 3 kali Kadang-kadang nulis. kalau itu diulang buat- lagi yang salahnya betul kan, yang betul jadi Ya, salah betul, biasanya. betul. Allah nih. Tertinggal aja itu. Iya, tertinggal. Itulah tandanya kita manusia. Karena berkali-kali menulis ya. Harus ada kita rongga untuk memahami bahwa kita manusia ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi tujuan kita tetap. Oke. Ya. Baik, kalau gitu Makasih. kita sapa Uni Zurniati langsung yang tadi sudah menakodai pasca MP23. Silakan Uni Zurniati. Ya, baik, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya kita selalu mendoakan semoga Ustadz dan kita semua Dan kita dalam keadaan semuanya. sehat walafiat ya agar bisa berinteraksi terus bersama Al-Quran. Amin ya Amin. rabbal alamin. Yang kedua, selamat ya Dini. Masya Allah, Balok sempat membuat kami semua, Ustadz bukan hanya Uni, kami semua spot jantung, semua tidak bisa Kenapa? dihubungi Dini, tidak ada jawaban. Sampai hari Ahad, tepatnya Ya. jam 1:30 siang, Ahad 1:30 siang baru dapat kabar bahwa beliau sudah sampai ke Bengkulu. Oh, Jadi selama latihan pertama dan kedua itu beliau di Semarang. Jadi memang waktu dari PC kata Pak Elmi yang tahu ceritanya, Pak Elmi rupanya di tempat di Semarang itu enggak ada fotokopi yang yang bagus sehingga bentuknya tidak sesuai. Jadi beliau mengatakan nanti ditulis lagi aja setelah sampai di Bengkulu. Ternyata
tidak sesuai rencana. Beliau yang rencananya Sabtu tiba di Bengkulu, ternyata ketinggalan pesawat sehingga harus nginep di bandara 1 malam. Oh, Hari Ahad baru pulang ke Bengkulu. Nah, hari Ahad itulah beliau menulis kembali, kemudian latihan terakhir. Jadi memang memang agak itu. Tapi bagaimanapun dapat dimaklum. kan kesalahan milik Uni ya, karena Uni yang bertanggung Maaf jawab. Uni, saya yang salah Uni. Tidak ada yang Uni salah. juga Ada yang teredor salah karena. nih. Tidak ada yang salah, itu perjuangan hebat. Baik. Jadi kalau tidak salah Dini menulis 3 kali atau 4 kali Dini mengulang? 4 Ya, kali itu. jadinya. Nah, 6 kali, bayangkan. Berapa? 6? 4 kali. 4 4 kali. kali ya, 4 kali. Jadi Allah, benar-benar banyak pahala. ditulis ulang ya, benar-benar ditulis ulang. Jadi ada yang tertinggal ya, Pak. Buat enggak apa-apa. Jadi ini kemudian jadi pelajaran bagi kita semua bahwa Itu harus kata Jiw nih. harus hati-hati. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua adalah tidak ada yang sempurna ya. Ya. Keteledoran adalah manusia, tempatnya salah dan hilap itu ya. Bukan teledor. Ya, anyway. Ya, enggak. Dini, selamat Dini, apapun yang terjadi, you are the best ya, sudah Amin. berusaha semaksimal mungkin. Ya Uni, Jadi terima Uni juga kasih, salut, Uni. dia enggak apa-apa Uni, tulis lagi aja, enggak apa-apa tulis lagi aja. Ya akhirnya dia 4 kali menulis dan hasilnya ini yang sama-sama kita saksikan tadi ya. Selamat ya Dini, Dini tekun, rajin, hampir tidak pernah absen. Jadi Iya. Dan pagi paling datang pagi ini. hampir 100% kehadirannya Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah ya, semoga tetap semangat dan istiqomah ya Dini ya. Ya Uni, Ya, mohon maaf Uni. walaupun banyak orderan, walaupun banyak order, tapi tetap aktif di kelas ya. Selamat ya Dini sekali lagi. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Jadi Allah melihat proses ini ya. Allah tidak melihat hasil, tapi melihat prosesnya gimana, kesungguhan kita. Dari cerita tadi, Bu Dini prosesnya saya lihat sudah ya Allah melihat prosesnya. Dan tetap istiqamah Bu Dini ya. Ya Bu ya, terima kasih Bu Dua, ya. Bu Mohon Dini maaf ya. samping di kelas tidak pernah absen ya ini. Pagi itu Iya. beliau rombong pertama ya. Kadang-kadang dengan Pak Helmi itu mana yang duluan Bu Dini. Jadi rombong pertama itu Bu Dini, Pak Helmi, Ibu Bu Oman Yusrida. nanti Bu Yusrida itu Bu Dini masih rombong pertama. Tadi hajatnya betul kuat untuk Al-Quran ya. Syukur Bu Dini ya. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik, berikutnya kita sapa Bunda Nur Erwani. Mereka Bunda Nur Erwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah. Ya, Bunda Dini, saya ambil positifnya saja. Banyak menulis, banyak juga nanti pahalanya. Alhamdulillah. Sampai 4 kali menulis itu luar biasa, subhanallah. Dan memang kita tahu Bunda juga berusaha kan secepat mungkin kembali ke Bengkulu, tapi ada saja halangannya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Dan pagi ini juga sudah diberi kemudahan mengurai ayat dengan lancar. Ya, terima kasih Bu. Bunda Nur ada di Balikpapan ini, Bunda Jur, karena Bunda Nur memang ada sakit. Tapi alhamdulillah tadi pagi sudah bisa ambil air wudhu. Karena beliau begitu kesentuh air itu kedinginan, menggigil. Ya, dan saya sudah bisa mengajak sholat subuh tadi pagi, karena mungkin beberapa waktu nggak bisa mengambil air wudhu itu kedinginan. Jangankan mengambil air wudhu, di tempat aja itu menggigil. Ya, alhamdulillah sudah bisa sholat. Saya Pak Ustadz tetap akan menyampaikan puisi untuk Bunda Dini dan kita semua pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Judulnya Azab dan Rahmat Allah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, azabku
akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang yang mengeluarkan zakat. Dia termasuk adalah rukun Islam. Yang beriman kepada ayat-ayat kami. Beriman kepada kitab-kitabnya. Dia termasuk rukun iman. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Bunda Dini. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, dengan format kita yang baru, kita langsung ke Pak Hadi dulu, Bu Tina ya. Kita sapa Pak Hadi. Iya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita undang Bapak Hadril untuk mendiskusikan ayat ini. Kita undang dengan pantun Bandara Palembang, Sultan Badarudin. Banyak pesawat parkir di landasan. Mari berdiskusi dengan Pak Hadril Busudin agar gramatikal semakin berkesan. Silakan Pak Hadril. Jazakillah khairan katsira Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu Dini. Iya. Nah, Ibu Dini ini Pak De, kalau iya. pagi paling pertama masuk Pak De. Jadi tiap pagi beliau ini, itu saya buka Zoom, itu di layar itu sudah muncul nama Bu Dini, Pak Helmi. Nah, jadi selalu rombong pertama hadir. Itu tandanya hajatnya kuat Pak. Iya benar. Oh, iya. Iya. Tapi beliau rajin nih Pak Ustadz. Ya, Nah, ini sudah yang keberapa kali nih, yang ketiga? Yang ketiga Pak Adril. Yang ketiga ya. Ya. Hmm. Pak Adril, sebelumnya saya minta mohon maaf ke Pak Adril. Dulu waktu tampil pertama itu saya mengeluh, aduh nanti gimana. ya. Mungkin ada kesalahan di situ. Saya mohon maaf Pak Adril. Kita kan belajar. Diskusi kok. Kita kan belajar, sama-sama belajar kok begini. Iya. Belajar itu biasa salah ya Pak. Masalah. Iya. Nah, ada istilah salah sebenarnya. Kita hanya tukar-tukar pikiran untuk memahami. Pak De di situ bagaimana cuaca Pak De? Cuaca bagus, sholat subuh tadi di masjid bagus. Oh, Cuaca. ini mendung, Sentul mendung Pak De. Ya. Ya, Silakan ya, Pak De. ya Bu Dini. Ya, Ya. mulai dari mana nih? Ya, apa nih? Ini masalah-masalah pola kata benda. Jadi terpikir bagi saya sekarang gini. Pola-pola kata benda ini nampaknya kalau saya lihat hanya semacam guideline gitu. Tapi tidak terlalu jangan terlalu kaku dalam berpikir. Terasa bagi saya sekarang begini. Dulu sebelumnya saya berpikir gini, kalau KBPA terjemahannya mesti yang melakukan yang apa kan gitu. Ya seperti ini tadi ada KBPA akhirati gitu kan. Akhirati. Kan diolah ini kan menjadi tadi kan yang akhir Pak dia kan yang akhir. Yang akhir. Di akhirat jadinya kan. Yang akhir tapi kan terjemahannya akhirat. Ya yang akhirat kan yang akhir jadi. Kan? Oh gitu. Iya, yang akhir, Akhir. Jadi akar katanya apa, Bu Dini? Akar kata akhara, Pak Adril. Akar kata akhara itu artinya apa? Artinya akhara. Nah, di kamus itu memang akhara itu kena apa itu akhara langsung nggak ada. Ada mengakhirkan. Ya. Ya, mengakhirkan. Di dalam kamu meminus enggak ada Pak. arti akar kata enggak ada Pak Adil. Enggak ada.
Enggak. Iya, jadi Tapi karena adanya kata fa'ala. Jadi ya kita fa'ala buat ya. aja tasdidnya ya. Hanya sebagai Karena sering gerbang untuk muncul dia, mencari kita sangka pakai kata dia. mm-mm. Oh Karena gitu. sering muncul Pak Dil ya. Ya. Nanti kalau Akhara yang ada. Jadi kalau dia diklik-klik mungkin akhir jadinya Pak Dil. oh ini akhara ya, enggak bukan. Akhara ya. Ya pola fa'ala. Oh, saya lihat di Munawir juga nggak ada. Nggak ada Pak Adil. Ada. Oh gitu. Oh, Yang ada akhara. Jadi karena kata ini banyak muncul, jadi kita anggap pola Pak katanya akhara. Dia kalau Bapak akhir kali Pak Dil, kalau Bapak karena mengakhirkan mekan kan. iya mengakhirkan. Oh, Mungkin akhir. akhir. Ya akhir ya. Jadi kalau pola fa'ala itu mengakhirkan. Mengakhirkan. Mengakhirkan artinya. Iya. Atau memang tidak tidak diciptakan Atau kata-kata. lupa kamusnya. Tapi dua-duanya nggak ada Pak Dil. Oh, ada keduanya ya. Dua-duanya nggak ada. Iya, yang polanya fa'ala ya. Iya. Fa'ala polanya. Tapi karena ini kata ini sering muncul, kita anggap dia akhara. Nah, ya. Seperti ini. Dunia. Dunia itu akar katanya kan danawa kan. Ya. Ya. Danawa danaya. Danawa. Coba lihat dulu. Danaya nggak salah kan? Danawa. Ya, Danawa. Danawa. Danawa Pak Adril. Di posisi wow di halaman tadi di Munawir ya? 130. Danawa Pak Dil. Danawa. Ya. Nampak kesadarannya ya denu. Ya denu. Ya. Jadi dia di wow. Di wow. Oh, Danawa. Danawa ini berubah menjadi kata benda menjadi dunia. Ya, dana. Ya, dunia. Ad-dunia. Sebenarnya dunian. Dana itu artinya kan dekat, jadi karena superlatif sangat dekat. Jadi ini KBSL. Ya, mungkin di kata ini ada nanti di ada di pendapat saya KBSL. Kita pilih KBSL. Kita milih KBSL. Nah. Jadi KBSL itu kan sebenarnya kan sifatnya kan lebih. Ya, kan dekat, di sangat dekat sekali. Makanya diterjemahkan dunia. Saking dekatnya bisa keinjak ya, bisa kesentuh ya. Polanya kan tadi disebutkan fuak lah. Jadi KBSL ini ya kan superlatif. Ya. Jadi terjemahan dunia kan gitu. Jadi banyak kayak gitu tuh berarti. Banyak gitu ya. Sangat dekat ya dunia. Sangat dekat. Di KBSL bukannya karena pola juga Ibu ya? Ya. Malah Quran juga bacaan itu Pak. Jadi karena yang superlatif bacaan yang paling agung gitu ya. Nah, kemudian kalau hasanatun ini jelas ini fa'alatun kan? Ya, fa'alatun. Akar katanya hasunat ya. Hasunah ya artinya baik. Baik ya. Kalau umpamanya yang baik. Yang baik. Fa'ilun. Hasinan. Tapi apakah ada? Nggak tahu ya. Ini dia Mama Yunus kan 1-3. Ya. Mungkin yang aksananya nanti ada musinun. Yang baik kan hasanatun KBKK-nya harus KBPA-nya enggak. Apa KBPA-nya? Aksana nanti. Yang mana Ustaz? Nanti yang banyak di ayat Al-Quran itu yang KBPA dari pola afalanya. Musinun itu. Musinun itu ya. Ya musinun. Pola afala ya. Ahsana. Dia pola afala. Ini kan terus
inna itu kan secara gramatikal itu kan dipisahkan antara Ya, inna inna dan na. Inna dan na. Mm. Em, kalau kalau tidak dipisah secara Ada huruf dan kata ganti dia, Pak. gramatikal ya, Huruf dan kata ganti kan. Inna tambah huruf na. dan kata ganti ya. Mm-mm. Jadi kalau ini kan sesungguhnya kami gitu kan. Ya, Ya. semua kami. Kalau sesungguhnya sesungguhnya aku Ini. sesungguhnya mereka, Innahum. Ya, sesungguhnya engkau, Innaka. ya, sesungguhnya kalian. Innakum. ya. 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 Ini nih menjadi anu juga bagi saya nih mengenai hudna. Ini kalau dilihat sepintas jelas Bisa. ini kayak KBM nih Ya. dengan akar kata hadaya. Ya. Ya. Akar kata hawada, Pak Adril. Ya. Akar katanya hawada menjadi hada. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, sebelum tahu Ya. akar kata ini Bisa saya KBM. ya ini kita lihat sepintas jelas saja dulu Ya. tanpa mengolah hudna. Hudna ini hananya kan kata ganti nih. Ya. Ya. Hud itu katakanlah semacam pola fu'lun gitu kan. Ya. Mungkin dianya hilang gitu kan. Saya berpikir gitu. Ya. Tapi Tapi ini kata ternyata hujan itu ya, dalnya nggak pernah sukun berarti. Nggak ada sukun. nggak ada sukun. Nggak ada sukun. Dibatal dia kalau dikatakan hadaya. Oh, ya, karena dia huruf sia ya. Rusia, Buddha. Dan Udah. Oh gitu. Kalau begitu begini. Coba kita ini kan, kita coba hada itu menjadi 14 pelaku. Mungkin dari sini nanti bisa ketemunya. KKL, Pak ya? KKL. Ya, KKL. Ya. Hada. Hanya panjang. Ya. Hada. Hadu, hadat, hadata. Hanya panjang, Bu. Hanya dipanjangkan ya. Hadata, hutna. Ya. Hutta, huttuma, huttum, hutti, huttuma, huttuna, huttu, hutna. Ya. Jadi dari hudna itu baru situ nampak jelasnya ya. Ya. Karena KKL itu umumnya kan patah-patah. Iya. Patah-patah. Tapi di sini karena huruf sia di tengahnya itu ya. Ya. Ya Pak Adril. Ya ini karena kayak tobat, tubna gitu kan. Ya banyak kata lain. Kunna. Nanti tum. Iya, kuntum. Yang waw di tengah itu jadi berubah doma utamanya. Iya. Iya. Memang apa namanya? Gini melihat sepintas jelas tanpa olahan seperti pola itu Ustaz. Tapi nyatanya enggak ya, ini KKL. Jadi jangan terlalu berpikir apa namanya, melihat satu kata harus saja juga penglihatannya. Kiri kanan juga harus perhatikan ya, Pak. Iya, karena pola pikir kita, Pak Ustaz, yang KKL itu mesti patah kan gitu artinya. Ya, yang reguler, yang belum ada Rusia. Oh gitu. Begitu masuk Rusia, berlaku laku Rusia. Iya. Kan ada kaidahnya nih, Pak. Ada faedah ya. Ada satu huruf sia poin berapa itu, Bu? Ini. Kaidah huruf sia poin 3 ya. Yaitu bunyinya dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full atau dumah sukun.
maka ditambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Ya. Kalau dicari asli itu kan awat, nah aslinya kan. Jadi pola full namanya kan di Full, Asia. Full, pola full. Pola full. Jadi kami telah bertobat atau kembali. Iya. Kepada engkau. Ya. Qala. Ini qala ini pelakunya huwa. Huwa di sini siapa? Huwa di sini Allah. Allah. Ya. Jadi ini azabi ini posisinya sebagai apa nih kalau gitu, Bu Dini? Posisinya sebagai subjek Pak Adril. Oh, bisa sebagai subjek ya? Karena aslinya azabun ada zumatain. Dia berkata, azabku. Azabku. Ya. Tunggu, kalau gitu kita sambung ke usibu. Usibu itu ini pelakunya tadi usibu siapa? Pelakunya Ana. Oh, Ana. Jadi aku. Kembali ke Allah, Pak. Oh, aku ini berarti Allah juga kan? Ya, anaknya Allah, Adril. Jadi, usibu, aku timpakan azab kuna begitu anunya kepada mereka. Ya, bisa. Jadi posisi azabi ini Kalimat pembuka tadi. Qala dia berkata azabku, koma itu. Tapi kalau sebagai subjek nggak cocok juga ya. Kalau azabi Kalimat itu pembuka lah. pembuka. Jadi azabi ini apa namanya? KBM dari Bu Dini ya? Ya, KBM Pak Adril. Azabi, azabku. Ya. Jadi pola azabi ini polanya apa? Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Fa'alun. Jadi fa'alun itu KBSL juga. Tadi sebutkan KBSL ya? Ya. KBSL. Nah ini ya, ini mungkin KBSL-nya mungkin lebih apa namanya, kepastiannya lebih ini daripada yang tadi, yang sebelumnya apa tadi, dunia ya. Ini karena ini kan perbuatan Allah, mungkin ini lebih apa namanya, lebih mengena rasanya. Kalau bisa tadi mengenai dunia tadi rasa kurang Makanya mengena. itu dunia itu bisa ada dua pendapat nanti, Pak. Oh, ada pendapat ya. Ya. Makanya kita tidak bisa terlalu berpikir pragmatis. Iya. Iya. Jadi tapi kita sudah mempunyai pemahaman lebih baik gitu kan. Azabi. Jadi azabku. Kalau azab kami azabuna. Ini usibu. Ini pola kata kerjanya apa tadi, Bu Dini? Pola kata kerjanya af'ala. Jadi kalau begitu KBPA-nya? Musibun. Ya, jadi musibun. Akan ada musibatun itu apa tuh musibatun? KBPA juga musibatun ya. Itu juga tuh. Musibatun. Ya, KBPA juga. Manas. Dalam kamus. Coba lihat kamus. Sawaba. Halaman 222. 223 Pak Jo. Ada musibun, ada musibatun. Iya, ada musibah. Keduanya tuh. Musibah, malapetaka.
Iya, Musibah. musibah. Kan itu kan berarti kan KBPA juga. KBPA juga itu KBPA polanya. juga kan. Ya di bawahnya itu kan yang 3 dari bawah kan. Kalau musibun yang betul malah. Musibun yang betul. Yang betul ya. Yang betul, meskipun. Kan ada juga asabah itu benar betul Pak ya. Tapi kalau yang betul bisa dikatakan KBPA. KBPA juga yang betul. Yang betul ya. Musibatun yang malapetaka. Musibat. Kalau musobun itu KB Mana tuh? yang di bawah sekali itu ya, yang musibah itu. Musobatun. Musibah juga. Musibah. Ya itu musibah. Muswabun itu asli. Muf'alun. Polanya alun itu. Fa'alun. Muf'alun. Muf'alun. Ya. KBPP. KBPP berarti. Enggak, bukan. Kalau Kalau PP kan di musibah. Mulun. Muf'ilun, muf'alun. Muf'alun ya. Muf'alun, Iya, KBPP. Ya, KBPP ya. Itu pelafalannya ya. Iya. Kalau KBPP, di musibah gitu. Kan ini musibah. Ya, ini musibah sama. Jadi nanti dikurannya yang ada apa itu? Jadi kan KBPP itu muf'alun. Iya. Muf'alun ya. Alun. Untuk pelafala ya. Iya, pelafala. Oke. Kita terus Bu Dini. Ya. Ini min asya'u ya. Asya'u ini tadi apa bentuknya? Kakak SAD Pak Adril. Tanda kakak SAD-nya apa saja? A di depan, dumah di akhir. Oh ya, akar kata. Akar kata saya A menjadi sa-a. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2 Pak Adril. Iya. Kalau 14 pelakunya SAD pakai KL Pak Dir? Oh, KKL. KKL ya, silakan. Sa-a, sa-a, sa-u, saat, saata, si'na. Ya. Sina. Tuma, situm, ya. Sudah Pak Adril? Ya, sudah Sina udah tuh. Sinanya itu, sinanya ya kalau sinanya, kalau pelakunya nahnu. Kalau pelakunya nahnu berarti Sikna panjang ya. Sikna gitu ya. Kan sebenarnya kan ya nanya satu, nanya lah si ya. Ya, tuh ya. Iya, Situm banyak ya. Ya. Sikna. Nah, ini kan nih kan kalau anunya KBKK-nya Sayun. Ya. Nah, ini kan kulisain ini kan? Ya. Kulisain yang ada di berikutnya, di kata-kata berikutnya. Ya. Warahmati, rahmatku ini kan? Ya, betul. Rahmatku, rahmat engkau. Rahmatika. Rahmatuka. Rahmatuka. Ya. Ya. Wasiat. Wasiat ini pelakunya nggak antai. Siapa pelakunya tuh, Bu? Pelakunya Hiya. Ya. Yang menunjukkan Hiya ini untuk memperkuatnya apa Ibu Dini ambil? Karena dari rahmati ini Tasukunnya itu, Bu, yang berkata sukun dulu. Tasukunnya itu. Ya. Sukun dan bergender perempuan. Connect dengan rahmati dia. Ini kan warahmati, jadi diambil pelaku iyanya itu dari Iyanya itu rahmati itu. Rahmati ini. Adik dekat di belakangnya kan ada juga kulisyain.
Apa ndak kulisain? Bukan Pak Adril. Yang mana Pak Dir? Kan di belakangnya, di belakang saya sudah wasiat. Tulisain objek. Kula syai'in. Kulisain. Kulisain, ya. Ya. Ndak kulisain anunya. Iyanya itu. Kan Pak Adril. Bukan. Kan. Pak Dir Jadi nama. sesuatu mencakup, diterjemahkan ndak bisa ya. Ya, sesuai Pak Adril. Ya. Kalau kulu mungkin Pak Dir, ini kan kula. Kula ya. Ya, Yang ini kan nggak cocok dia. kula ini tadi dibikin KBM atau bagaimana tadi, Bu Dini? Syai'in. Kulisain KBM Pak Adril. KBM. Kenapa kula ya? Karena dia objek ya Bu Dini. Karena objek Pak Adril. Oh, karena objek ya. Oh iya ya, pas ya, berarti cocok. Cocok deh, berarti memang nggak bisa kula Bisa syai'in subjek ini dia, sebagai subjek. Oh ya, benar Ya. terima. Ya, argumentasinya benar Bu Dini. Connect dia Pak Dir. Connect ya. Jadi saya coba mancing-mancing tadi, bisa nggak kula syai'in masuk sebagai subjek, konsep sebagai hiyanya. Rupanya nggak bisa ya. Wasak tubuh, sani maka kelak gitu kan. Ya. Dia bisa juga pasti, maka pasti aku akan mencatatnya. Nah, jadi sa dengan kekait tadi itu kepastian satu. Iya. Jadi aku menetapkannya. Hanya itu kembali ke tadi arah mati itu ya. Mati. Iya. Menetapkannya Bagi orang-orang yang mereka bagi bertakwa orang yang bertakwa. dan Yuk. menunaikan zakat. Dan ini begini, kita ketemu dengan yu'tuna. Apa beda terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala? Kalau gitu gini dulu pertanyaan. Apa akar katanya ini? Akar katanya ataya dibaca ata Pak Adril. Ya. Apa terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala? Kalau Banyak. pola Fa'ala. Datang. artinya datang, ya'ti artinya datang. Ya. Pola fa'ala datang. Pola af'ala yu'ti memberikan. Pola af'ala memberikan. Memberikan, bisa mendatangkan. Jadi Bisa juga nanti mendatangkan. ya, juga mendatangkan ya. Datang atau mendatangkan. Nah, kalau datang pola fa'ala. Pola fa'ala. Kalau bisa ya. bisa mendatangkan. Mendatangkan atau membawa gitu ya. Ya, membawa bisa juga. Membawa atau memberi. Kalau di sini kan pengertiannya kan memberi kan. Ya. Memberikan zakat gitu kan. Ya. Jadi pola af'ala. Ya. Jadi kalau pola af'ala pelakunya, coba pelakunya bagaimana bunyinya? Dari Bu Dini. KKR Pak Dir. KKR. Langsung aja ke KSAD. Oke, silakan Bu Dini. Pola af'ala apa fa'ala Pak Adril? Af'ala. 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 Oh iya. Af'ala yu'ti, yu'tiyani, Ya. yu'tiyani, yu'tiyuna. Yu'tuna. Jadi yu'tuna. Ya. Dan tu'ti, Ya. tu'tiyani, Ya. tu'tina. Terus kemudian antanya ta'ti, Gunanya Bundanya yu depannya. Ya, yu'ti. Terus Tina. Bundanya yu'ti. Yu'tina. Nanya mana? Yu'tina ya betul. Bundanya yu'tina. Antanya tu'ti, tu'tiyani, Ya. tu'tuna. Ya. Kemudian antunya
Anti yuktina. Itu. Depannya tuh. Oh ya betul. Tukti Anti tuktiani tuktina. tuktina Ya. antina yukti Tuh, Kok iu? Ukti. nukti. Ukti. Nukti. Ya. Ukti, Apa ukti, nih? nukti. Iya, iya. Ya, bang ini urusia ini bang anu begini. Borsia. Usia bang agak kadang-kadang agak sulit juga anunya. Tapi kita latih-latih juga. Ini tadi udah ditanyakan malah zakat. Ini kan ada wow nih. Kenapa ada wow di belakangnya nih? Belakang K ini. Katanya tuh Zakawa tadi kan. Zakawa Pak Adril. Karena akar katanya Zakawa. Ada akar kata ya Zakawa. Zakawa ya. Jadi wow-nya nggak hilang ya. Ya, menopang harkat ke kafnya. Jadi harkatnya itu pindah ke K gitu kan. Ya. Jadi menjadi harakat panjang. Panjang. Jadi memberikan zakat dan orang-orang yang di ayat yang terhadap ayat kali ini yu'minuna. Ini yu'minuna ini bentuknya apa Bu? Bentuknya kata benda kata kerja sekarang dan akan datang Pak Adril. Kata benda kata kerja. Kakak SAD. Kakak SAD. Ya. Kakak SAD. Bukan KB, bukan kata benda kata kerja sekarang datang enggak ya. Kata kerja kalau mau dipanjangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adril. Zakat bukan harakat waw dikasihkan kepada K. K itu sudah ada harakatnya. Sudah ada harakatnya, tetapi dia menambahkan harakat K itu menjadi panjang. Zakatah. Kalau dia memberikan berarti zakat tidak ada harakat. Zakwa kan? Ini enggak. Ini bukan zakwa, zakatah. Itu menurut saya begitu. Gimana Pak Saad? Gimana? Az-zakata itu wow ini itu kan ada harakat panjang tuh Pak Buya. Kafnya ya. Ya, kafnya itu sudah ada ada harakatnya. Kan pendek tadi. Pendek. Tadi kan Pak Adil mengatakan memberikan, tapi dia menambahkan zakat. Ya, menambahkan istilahnya itu. Menambahkan. Tapi kalau artinya kalau menambahkan itu polanya fa'alatun. Bukan fa'latun. Ini istilahnya ada jawab endong lah namanya, satu istilahnya kan. Ya. Ya, nggak apa-apa. Istilahnya aja. Oh ya, fa'alatun ya, ya Pak. Ya. Terima kasih Bu ya. Oke, Pak Saad. Jadi fa'alatun ainin itu panjang ya Pak ya? Ya. Enggak lah. Ya. Kalau panjang nanti bawahnya jadi fa'alatun biasa aja. Panjang. Ini, oh ya ini kan tunggal ya? Ya, tunggal Pak Adril. Oh tunggal, ya. Jadi kalau gitu fa'alatun. Fa'alatun biasa. Iya fa'alatun. Jadi tunggal di sini. Jadi kadang-kadang nih menganu juga nih. Kalau untuk Rusia itu memang kadang beda-beda pasti. Iya. Jadi Pak Ustaz, memang terjadi kesalahan kadang-kadang kita bikin, ya bisa di. Yang penting kita kunci artinya sama-sama zakat. Ya, ya tapi yang jelas kita kembali ke hakikat kita semakin paham ini aja. Ya. Jadi kembali ke yu'minuna tadi bentuknya apa Bu Dini? Kakak SAD bentuknya Pak Adril. Kakak SAD pelakunya? Pelakunya hum. Akar kata amina, pola af'ala. Nah, kalau itu dibikin KBPA-nya? Mukminun. Ya. KBPA-nya? Ya, mukminun Pak. Mukminun. Ya. Kalau ganda? Mukminun, mukminaini, mukminani. Mukminani, mukminuna. Mukminani. Ya.
Mumtaz. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bu Dini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Adril. Alhamdulillah. Terima kasih Uni, Terima Buya. kasih ya. Baik. Wah, lega Bu Baik, Dini. Bapak Ibu semua itu tadi diskusi dengan Pak Adil ya. Tanpa terasa udah jam 7 lewat 5 menit ya. Baik, kita sapa dulu kelasnya dari Bu Dini. Kita sapa Pak Andi Mujahidin yang pagi tadi paling cepat datang. Sama Pak Andi. Andi izin Bu ya. Ada Izin Pak Ustadz, Oh, izin karena ada gitu. keluarga meninggal ya langsung Oke, berangkat. kalau gitu langsung ke Bu Rida gitu. Silakan Bu Rida. Ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak intinya doa terbaik dari kami untuk Buya dan Anu Umi, untuk kita semuanya ya. ya, Unizur, Bunda Nur, serta kita semua Amin. agar selalu dalam kondisi sehat walafiat Amin. Amin. dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, izinkan saya mengucapkan selamat buat pendamping Buya pada pagi hari ini yang baru saja menyelesaikan uraiannya surah Al-A'raf ayat 156 yang mana Bu Dini menampilkannya dengan lancar, rinci, dan luar biasa. Selamat ya Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Rida, Ya. terima kasih semua bantuannya. Ya, Bu Dini ini orangnya sangat rajin ini Bu ya, dia selalu Amin hadir di ya. kelas ya. Dari kedatangan di Zoom pagi nampak Bu Rida paling duluan datang. Iya, orangnya lembut Bu ya, santun, Ya. sering minta maaf, nggak ada kesalahan minta maaf selalu, minta maaf ya Bu Rida berulang-ulang kali. Itu tandanya bahwa jiwa beliau ini sangat lembut gitu. Sekali lagi selamat ya Bu Dini. Mudah-mudahan terima Bu Dini kasih. selalu istiqomah dalam Amin. mempelajari Al-Quran di Al-Hasani ini. Amin. Sebuah pantun buat Bu Dini. Jalan berliku menuju taman, namun semangat tak pernah reda. Uraian ayat Bu Dini sangat menawan, mumtaz hasilnya serta lancar dan mempesona. Demikian Bu ya, terima Oke, kasih. makasih Bu Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa Bu Api Lampung. Silakan Bu Api. Bu Api Lampung.